Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa dulu. Kita nyanyi lagu Tanganku Ada Dua. Kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami, supaya kami mau dengar-dengaran dari awal sampai berakhirnya Bunda bercerita. Pimpin kami selalu dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami mengerti dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sudah siapkan Alkitabnya? Pasti ya. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama. Dibuka Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama. Kita akan membaca kitab Yosua. Kita akan membaca kitab Yosua. Yosua pasalnya yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Buat adik-adik yang kelas besar dan kelas kecil, kelas tanggung dan kelas kecil, ataupun adik-adik yang sudah bisa baca di rumah ya. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Buat adik-adik yang kelas TK yang belum bisa baca, dengarkan Bunda bercerita. Duduk manis, jangan jalan sana jalan sini ya. Dengarkan Bunda bercerita. Adik-adik, Bunda punya gambar. Ayo dilihat. Ini adalah gambar Bapak Yosua. Pada zaman dulu, Bapak Yosua ini dikenal dengan Nabi Yosua. Namanya adalah Nabi Yosua. Adik-adik, Nabi Yosua ini adalah nabi yang baik. Dia sangat taat kepada Tuhan. Dia rajin beribadah kepada Tuhan dan selalu menyembah Tuhan. Bapak Yosua atau Nabi Yosua ini selalu melakukan perintah Tuhan. Tuhan sayang kepada Bapak Yosua karena Bapak Yosua tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan. Akhirnya Bapak Yosua ini karena ketaatannya kepada Tuhan, karena patuh kepada Tuhan, karena menurut kepada Tuhan, dipercaya untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Ini gambarnya bangsa Israel. Adik-adik, pada zaman dulu bangsa Israel ini akan berangkat. Mereka akan pergi menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ah, ini dia tanah perjanjian, tanah Kanaannya. Bisa lihat gambar Bunda? Nah, ini adalah tanah Kanaan yang akan mereka datangi bersama bangsa Israel dan Bapak Yosua. Tapi adik-adik, untuk menuju ke tanah Kanaan ini, mereka harus melewati sungai. Sungai yang besar sekali. Namanya Sungai Yordan. Bisa dilihat? Ini dia Sungai Yordan. Sungainya besar dan arusnya deras. Bagaimana caranya Yosua membawa semua bangsa Israel ini menyeberangi Sungai Yordan supaya mereka sampai ke tanah Kanaan?
Gimana caranya ya? Ada yang tahu tidak? Gimana caranya? Berenang? Ada yang tidak bisa berenang. Berjalan kaki? Aduh, kalau sungainya dalam bisa tenggelam. Pakai perahu? Orangnya banyak. Bagaimana mau bisa pakai perahu? Bisa tenggelam perahunya. Gimana caranya ya? Itu bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan ini? Nah, adik-adik, karena Bapak Yosua ini orang yang taat kepada Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya Tuhan supaya saya bisa membawa seluruh bangsa Israel ini menyeberangi sungai Yordan. Tuhan menyuruh Bapak Yosua untuk membawa tabut perjanjian yang diangkat oleh para imam Lewi untuk ditempatkan di barisan terdepan. Jadi tabut perjanjian ini diangkat oleh para imam di depan barisan. Lalu bangsa Israel berbaris mengikuti di belakang tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adik-adik adalah tanda kehadiran Allah, tanda kehadiran Tuhan. Ketika bangsa Israel dan Bapak Yosua membawa tabut perjanjian ini, maka mereka menyadari bahwa Tuhan berkuasa bersama-sama dengan mereka. Lalu ketika tabut perjanjian ini dibawa di barisan ke depan oleh para imam Lewi, maka adik-adik, sungainya terbelah menjadi dua dan mereka bisa berjalan di antara sungai Yordan. Akhirnya semua bangsa Israel bisa lewat dari sungai Yordan tanpa tenggelam, karena Tuhan sudah menunjukkan kuasa-Nya, memberikan jalan sehingga para bangsa Israel ini, rakyat bangsa Israel ini bisa lewati sungai Yordan. Nah, akhirnya mereka bisa selamat dan bisa melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita kita tentang Bapak Yosua pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Nah, kita akan belajar tentang ketaatan seperti yang dilakukan oleh Bapak Yosua. Bapak Yosua sangat taat, sangat tekun, dan sangat patuh kepada Tuhan. Maka kita juga harus menyontoh Bapak Yosua. Kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dengan cara taat beribadah, tetap memuji Tuhan. Meskipun ibadahnya di rumah, kita tetap boleh malas, kita tetap harus rajin beribadah. Tidak boleh malas ya, tetap rajin beribadah. Kita harus selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, seperti Bapak Yosua. Dia selalu melakukan perintah Tuhan, tidak pernah melawan Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya untuk memberikan pertolongan bagi Bapak Yosua dan juga bagi kita, bagi bangsa Israel dan juga bagi kita. Adik-adik, kalau adik-adik sekarang merasa dalam kesulitan, dalam kesusahan, ingat, kita punya Tuhan. Kita bisa meminta Tuhan untuk menolong kita. Jika kita percaya dengan sungguh-sungguh, jika kita taat dan rajin beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan pertolongan. Tuhan memberikan kuasa-Nya. Kuasa dan pertolongan Tuhan itu bisa melalui siapa saja. Bisa melalui kakak, bisa melalui orang tua, bisa melalui orang lain atau guru, bisa melalui siapa saja. Kalau sekarang adik-adik, terutama nih yang baru sekolah, baru masuk SD, nah
itu pasti banyak yang belum mengerti pelajaran. Tetapi Tuhan bisa saja mengirimkan kakak di rumah, orang tua untuk menolong adik-adik. Jadi adik-adik bisa belajar di rumah bersama kakak atau bersama orang tua. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan itu akan selalu ada, menolong adik-adik, menolong bunda, menolong semuanya. Asalkan kita harus tetap setia kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh malas-malas ya. Nah adik-adik, ingat pesan bunda, meskipun sekarang ini kita masih dalam menghadapi bencana wabah corona, virus corona, kita harus tetap patuh dan taat juga. Taat terhadap apa? Peraturan kesehatan. Kita harus tetap patuh dan taat. Kalau kata pemerintah dan orang-orang kesehatan, supaya kita terhindar dari virus corona, kita harus pakai masker, maka kita harus tetap pakai masker kalau keluar rumah. Tapi kalau tidak penting jangan keluar rumah. Kalau aturannya kita harus jaga jarak, maka kita juga harus jaga jarak, tidak boleh dekat-dekat. Kalau aturannya kita harus rajin cuci tangan, kita juga harus melakukannya. Kita harus rajin cuci tangan. Kalau aturannya kita harus makan makanan yang bergizi supaya sehat, supaya kebal dari virus corona, maka kita juga harus mau makan makanan yang bergizi. Dengan demikian, kalau kita taat kepada peraturan, melakukan peraturan dengan baik, maka Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberikan pertolongan kita supaya kita terbebas dari virus corona. Adik-adik, pesan bunda, tetap bersemangat, tetap rajin beribadah, rajin berdoa. Kiranya Tuhan tetap bersama kita, memberikan pertolongan dan kuasa-Nya. Tuhan memberkati kita adik-adik ya. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan adik-adik bisa terus belajar di rumah dan beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Semuanya berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, bunda akan pimpin. Nanti doa syafaatnya akan diakhiri doa Bapa kami. Ya, semuanya berdoa, bunda yang akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kami belajar tentang ketaatan dan kepatuhan dari seorang nabi, yaitu Bapak Yosua. Tuhan tolong kami supaya kami bisa meneladani sifat dan sikap yang baik dari Bapak Yosua. Kami menjadi anak-anak yang patuh, menjadi anak-anak yang taat. Baik itu taat kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua. Terlebih kami taat dan patuh kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat kami semua yang harus belajar di rumah, yang saat ini kami belum bisa belajar di sekolah. Tuhan tolong berkati kami, berikan kami roh untuk rajin belajar, berikan kami kepandaian, sehingga kami mampu untuk mengikuti pelajaran dari rumah, tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami. Berkati juga orang tua kami Tuhan, di dalam mereka mencari rezeki, Tuhan lindungi di dalam perjalanannya. Tuhan berkati supaya mereka mendapatkan berkat untuk dapat mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit, buat orang tua yang sakit, buat kakek nenek yang sakit, baik itu yang sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati memohon kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja untuk memberikan kesembuhan bagi mereka semua yang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, saat ini virus corona masih terjadi dan masih menghantui kami semua. Namun kami percaya Tuhan akan memberkati para pemimpin bangsa kami untuk dapat mengambil kebijaksanaan yang baik bagi bangsa dan negara kami.
Biarlah bangsa dan negara kami ya Tuhan dapat senantiasa hidup rukun dan damai. Tuhan berkati para pemimpin supaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pendeta, juga buat para majelis jemaat yang saat ini juga sedang melakukan pelayanan di rumah Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, memberkati setiap pelayanan mereka, agar kiranya pelayanan di gereja boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami, doa syafaat kami yang kami bawa dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa syafaat dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan bersama dengan teman-teman kalian.